Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik ucapannya sendiri. Sebelum ini, ia menyebut pihaknya telah mengecualikan produk-produk teknologi tinggi tertentu dari tarif timbal balik terhadap Beijing. Produk ini meliputi telepon pintar, komputer, semikonduktor, sel surya, kartu memori, dan produk teknologi lainnya. Ini jadi angin segar di tengah kekhawatiran akan kenaikan drastis harga produk-produk elektronik di pasaran. Namun tak berselang lama, Trump merevisi ucapannya dan produk-produk elektronik tetap akan mendapat tarif. Seperti apa rinciannya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintahan Donald Trump awalnya membebaskan tarif untuk produk elektronik dari Cina. Jadi khusus produk elektronik tidak terkena tarif sebesar 145%, seperti barang-barang lain yang diimpor dari Beijing. Bea Cukai dan Patroli Perbatasan AS mengatakan barang elektronik juga akan dikecualikan dari tarif global Trump sebesar 10%, yang memang rata dikenakan ke semua negara. Langkah ini diambil setelah adanya kekhawatiran dari perusahaan teknologi AS bahwa harga gawai akan meroket sebab banyak diantaranya dibuat di Cina. Maka pembatalan tarif ini membuat perusahaan teknologi besar seperti Apple, Nvidia, atau Microsoft dapat bernapas lega. Gedung Putih mengindikasikan pengecualian dibuat untuk memastikan perusahaan memiliki lebih banyak waktu untuk memindahkan produksi ke AS. Namun angin segar tak bertahan lama. Minggu 13 April 2025, Trump menyatakan ponsel pintar dan barang elektronik lain buatan Cina tak akan dikecualikan dari tarif. Trump menegaskan tidak ada pengecualian terhadap tarif karena telepon pintar, laptop, dan produk lainnya masih dikenakan bea masuk sebesar 20%. Barang-barang itu juga akan dipindahkan ke kelompok tarif yang berbeda. Trump juga mengisyaratkan soal pemberlakuan tarif semikonduktor yang akan diumumkannya dalam waktu dekat. Right, but the tariffs will be in place in the not distant future because, as you know, like we did with steel, like we did with automobiles, like we did with aluminum, which are now fully on, we'll be doing that with semiconductors, with chips, and numerous other things. And that'll take place in the very near future. And all the things. And what we did is we want to uncomplicate it from a lot of companies because that's really where it should be, ideally. And we wanted to uncomplicate it from a lot of other companies because we want to make our chips and semiconductors and other things in our country. Padahal sebelum ini pemerintah Cina menyambut baik pengecualian yang diberikan Washington. Cina menggambarkan keputusan Trump sebagai langkah kecil ke arah yang benar, sembari mendesak pemerintah Trump membatalkan sepenuhnya tarif tersebut. Namun adanya tarif semikonduktor membuat harapan akan mencairnya hubungan antara AS Cina kembali memudar. Gedung Putih berpendapat bahwa mereka menggunakan tarif sebagai taktik negosiasi untuk mendapatkan persyaratan perdagangan yang lebih menguntungkan dari negara lain. Trump mengatakan kebijakannya akan memperbaiki ketidakadilan dalam sistem perdagangan global. Taktik ini juga diyakini akan membawa lapangan kerja dan pabrik kembali ke AS. Masalahnya dalam konteks produk elektronik, nyaris seluruh produk elektronik yang dijual di AS dibuat di Cina. Mari kita ambil contoh Apple, jenama asal AS yang sudah lama dikenal merakit produknya di Cina. Laporan Counterpoint Research menyebut sebanyak 80% iPhone Apple dibuat di Cina, sedangkan 20% sisanya dibuat di India. Apple bekerja sama dengan sejumlah mitra manufaktur besar asal Taiwan, seperti Foxconn dan Pegatron, yang punya basis pabrik di Cina, India, dan Brasil. Pabrik Foxconn di Zhengzhou dan Shenzhen bahkan dijuluki kota iPhone karena kapasitas produksinya yang sangat besar. Keputusan Apple untuk merakit produknya di Cina bukan semata karena biaya murah.
Alasan utamanya adalah karena tenaga kerja terampil dan ekosistem manufaktur yang matang. Sudah sejak era Steve Jobs, Apple memilih produksi luar negeri karena Amerika kekurangan teknisi. Jobs bahkan pernah menyampaikan ke Presiden Barack Obama bahwa AS kekurangan 30.000 teknisi yang dibutuhkan Apple. CEO Apple saat ini, Tim Cook, juga menegaskan bahwa Cina bukan lagi negara dengan buruh murah. Ia menyebut Cina unggul dalam keterampilan, teknik manufaktur, dan skala tenaga kerja yang sulit disaingi. Apple kini telah mencoba mendiversifikasi rantai pasokannya untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada Cina dalam beberapa tahun terakhir. India dan Vietnam muncul sebagai pelopor untuk pusat manufaktur tambahan. Saat tarif mulai berlaku, Apple dilaporkan berupaya mempercepat dan meningkatkan produksi perangkat buatan India dalam beberapa hari terakhir. Di lain sisi, Presiden AS Donald Trump mendesak Apple akan memindahkan produksinya ke AS. Ia yakin bahwa Amerika punya tenaga kerja dan sumber daya yang cukup untuk merakit iPhone di dalam negeri. Kebijakan tarif tinggi untuk Cina membuat Apple berada dalam tekanan besar, sebab biaya produksi yang membengkak bisa berdampak langsung pada harga jual dan profit perusahaan. Kebijakan Donald Trump soal tarif memang sulit diprediksi. Kita bisa melihat sendiri, kebijakannya bisa berubah-ubah hanya dalam hitungan hari. Soal produk elektronik Cina dari awalnya akan dibebaskan dari tarif, ini malah akan dikenai tarif baru yang ia sebut sebagai tarif semikonduktor. Akan seperti apa rinciannya? Lalu bagaimana dampaknya terhadap penjualan gawai berbagai jenama teknologi terkemuka Amerika? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.